Systems thinking atau ST adalah cara pikir mengenai objek atau sistem dengan melihat hubungan antar bagian-bagiannya secara menyeluruh, tidak parsial. Pendekatan ini sangat membantu dalam mengenali pola, keterkaitan, faktor sebab akibat, umpan balik, dan dinamika yang mempengaruhi perilaku sistem secara keseluruhan. Menurut Peter Senge, di dalam pustaka The Fifth Discipline, Systems Thinking is a discipline for seeing Wallace. It is a framework for seeing interrelationships rather than things, for seeing patterns of change rather than static snapshots. Maknanya, berpikir kesisteman adalah melihat suatu objek, masalah, atau sistem secara keseluruhan, memahami hubungan timbal balik antar elemennya, dan mengenali pola perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Adapun konsep dasar ST meliputi keseluruhan, sistem terdiri dari elemen-elemen yang saling terkait, tidak dipahami secara parsial. Umpan balik adalah mekanisme yang membuat sistemnya dapat dikendalikan, memperkuat atau menstabilkan. Keterkaitan, semua elemen saling terkait dan mempengaruhi. Perubahan pada suatu bagian akan berdampak pada bagian lainnya. Delay, efek dari suatu tindakan tidak selalu cepat, tetapi bisa tidak terduga. Leverage points, titik-titik kunci di mana intervensi kecil dapat berakibat perubahan besar. Untuk membuat model ST dapat digunakan banyak tools, tetapi yang sering dipakai adalah CLD, diagram yang menggambarkan hubungan sebab akibat di dalam sistem. Adapun bidang aplikasi ST diantaranya adalah psikologi. ST digunakan untuk memahami perilaku manusia pada konteks sistemik, terutama pada terapi keluarga, psikologi organisasi, dan intervensi komunitas. Contoh aplikasi. A. Terapis keluarga melihat masalah individu dalam konteks hubungan keluarga, bukan hanya dari sudut individu. B. Psikologi organisasi memakai ST untuk menganalisis hubungan antara kepemimpinan, budaya organisasi, dan produktivitas. C. Trauma kolektif dianalisis sebagai hasil interaksi antar faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Ilmu sosial, ST membantu memahami perilaku masyarakat sebagai sistem kompleks yang terdiri dari institusi, norma, budaya, dan interaksi antar individu. Contoh aplikasi. A. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari akibat kurangnya uang, tetapi juga pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan struktur sosial politik yang tidak adil. B. Keadilan sosial dianalisis sebagai hasil dari banyak subsistem, hukum, ekonomi, budaya, yang saling mempengaruhi. Bisnis manajemen, ST diperlukan di bidang manajemen strategis, pengembangan organisasi, dan pemecahan masalah bisnis. Contoh aplikasi. A. Di rantai pasok, ST membantu memahami hubungan antara produksi, distribusi, permintaan konsumen, dan manajemen inventory. B. Produktivitas dapat dilihat sebagai hasil dinamika kerja tim, motivasi karyawan, struktur insentif, dan budaya perusahaan. Politik dan kebijakan publik. ST dipakai untuk menganalisis dan merancang kebijakan, mengevaluasi efek jangka panjang, dampak tak langsung tidak langsung, dan umpan baliknya. Contoh aplikasi. A. ST memungkinkan pemangku kepentingan melihat interaksi antara kebijakan ekonomi, emisi industri, kesehatan masyarakat, dan daya dukung lingkungan. B. Analisis interaksi antara kurikulum, kesejahteraan guru, partisipasi orang tua, dan ekonomi keluarga untuk menghasilkan kebijakan yang efektif. Kesimpulan, ST adalah pendekatan pemikiran menyeluruh, elemen-elemen saling terhubung di dalam sistem.
Dengannya, kita dapat memahami masalahnya dengan baik, membuat kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan. Di bidang-bidang psikologi, sosial, bisnis, maupun politik, ST memberikan pemahaman yang lebih baik, luas, dan lengkap. Ayo teman-teman, subscribe channel ini ya. Terima kasih.